sebelum kita memulai KBM pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita nyanyikan lagu pujian Allah Peduli.
saat kami akan memulai KBM pada hari ini. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, lindungilah kami dari segala mara bahaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Miss Dia akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan Miss Dia ambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Akan Miss Dia bacakan untuk kalian semua. Percakapan dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Oke, Miss Dia akan ambil di pasal yang ayat yang ketiga, yaitu Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Baik, di sini Miss Dia akan beri tema adalah lahir baru. Ya, lahir baru. Seringkali lahir itu kita melihat adalah seorang anak yang dilahirkan atau datang ke dunia melalui rahim seorang ibu. Nah, di sini dikatakan lahir baru, berarti kan dia seolah-olah seperti bayi yang baru dilahirkan lalu menjadi menjadi seorang bayi yang lalu tumbuh besar. Nah, tapi bagaimana dengan pernyataan Yesus yang dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apakah ia harus dilahirkan kembali dari rahim ibu? Tentu saja tidak, ya. Di sini adalah yang Tuhan sampaikan itu adalah bukan lahir secara jasmani, yaitu lahir dari rahim seorang ibu, lalu dirawat oleh orang tuanya dan tumbuh dewasa. Tapi di sini adalah lahir secara rohani, di mana ya seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia dibaptis, itu berarti dia lahir baru. Tapi bukan berarti orang yang sudah dibaptis lahir baru begitu saja, enggak. Karena kelahiran itu adalah suatu peristiwa di mana seorang bayi itu memasuki kehidupan yang baru. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Jika kita sudah bertobat, dibaptis dan menerima Tuhan Yesus, itu adalah berarti kita lahir atau meninggalkan hal-hal yang lama, ya, lalu berubah menjadi melakukan hal-hal yang baik. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
biarlah kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya buruk-buruk dalam hidup kita. Mungkin di dunia kita adalah orang yang malas, orang yang jahat, atau mungkin sikap kita, perilaku kita tidak menyenangkan. Tetapi setelah kita lahir baru, ya berarti itu ada suatu proses perubahan di mana hidup kita berubah menjadi lebih baik, di mana hidup kita itu akan menjadi terangnya Tuhan, dapat menjadi saksinya Tuhan. Nah, bagaimana orang itu dinyatakan sudah lahir baru? Tentu dengan apa? Adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Karena seorang yang lahir baru, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal lama, hal-hal yang buruk yang dia lakukan sebelum dia lahir baru. Orang yang lahir baru tentunya dia meninggalkan semua kebiasaan lama, semua hal-hal yang buruk di masa lalunya, lalu berubah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang dibaptis belum tentu dia lahir baru. Karena lahir baru itu tercermin dari apa? Dari sikap dan tingkah laku dan perilakunya. Ya. Orang lahir baru itu akan terlihat dari buah-buah roh yang dihasilkan, yaitu dari kehidupannya sehari-hari. Ya, tentu kalian pernah mendengar 9 buah roh. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh dari seseorang yang lahir baru. Orang yang lahir baru tentu dia tidak akan mengikuti cara-cara yang lama, di mana cara-cara yang lama itu adalah cara-cara yang menyesatkan hidupnya. Tentu orang yang lahir baru itu adalah orang yang sudah memiliki perubahan-perubahan dalam hidupnya, menjadi orang yang lebih baik, sehingga memunculkan buah-buah roh. Orang yang mungkin tadinya pemarah menjadi orang yang menjadi lebih sabar, orang yang malah menjadi yang lebih rajin, yang tadinya mukanya jutek, pemurung, menjadi orang yang pemurah hati, ya kan? Orang yang jadi murah hati, ya, memiliki penguasaan diri dalam hidupnya. Karena apa? Ada pengendalian Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana agar kita bisa hidup baru? Yang pertama adalah kita bertobat dan berdoa, minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena saya percaya kita tidak dapat berubah tanpa ada pertolongan dari Tuhan. Kita tidak dapat berubah tanpa ada anugerah dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kita sebagai manusia banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Tanpa ada kekuatan Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berubah. Karena tubuh itu, ya, badan itu lemah, tapi roh itu penurut. Ya, daging itu lemah, roh penurut. Ya. Yuk jangan biarkan kita mengikuti hawa daging kita, tapi biarlah roh kita yang terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yaitu pertama, bertobat dan minta pada Tuhan, ya, untuk bisa lahir baru. Lalu yang kedua adalah komitmen. Bagaimana kamu pegang komitmen kamu untuk berubah? Kita bilang mau berubah, tapi kenyataannya tidak berubah. Ya sampai kapanpun tidak akan berubah. Tapi kalau kita sudah komitmen, Tuhan saya mau berubah. Orang yang berkomitmen itu banyak sekali tantangannya. Nah, itu yang paling sulit. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan hidup kita? Ya dengan berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta biar kita bisa menyelesaikan sampai akhir, minta biar kita bisa melakukan hal yang terbaik, meninggalkan hal-hal yang lama, lalu melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini, melakukan hal-hal yang berkenan dalam Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama. Yuk kita pegang komitmen. Kita mau lahir baru, kita mau berubah. Yang tadinya malas menjadi anak yang rajin, yang tadinya mungkin pemarah menjadi anak yang lemah lembut, sabar, penuh kasih. Ya, karena saya percaya orang yang sudah lahir baru pasti akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena berkat bukan hanya berkat rohani, bukan hanya jasmani, tapi juga berkat rohani. Ya, berkat rohani itu apa? Ada damai sukacita dalam hidup kita. Dalam menghadapi masalah kita tetap tenang. Apapun masalah kita bisa menjalani dengan baik. Ya, kita percaya Tuhan itu kita ajaib dan luar biasa. Ya, lalu yang selanjutnya adalah, yuk kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain, untuk orang di sekitar kita. Ya, pegang komitmen kita untuk melakukan yang terbaik.
Ya, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik buat Tuhan. Ya, mari kita sama pagi hari ini berubah menjadi manusia yang baru, manusia yang mengerti kehendak Tuhan, manusia yang sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita minta pada Tuhan, ya, hati kita untuk dilembutkan, untuk berubah. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan kami tinggalkan semua Tuhan yang lama dalam hidup kami. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kami Tuhan, kami tinggalkan semuanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi manusia baru Tuhan, manusia yang lahir baru Tuhan, manusia yang berjalan sesuai dengan turut kehendak-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami bekerjakan ada sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah semua ini Bapa, rencana-Mu saja yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadikan kami manusia yang baru, Engkau yang tuntun setiap langkah kami Tuhan. Sehingga Tuhan yang kami lakukan, yang kami kerjakan Tuhan dapat menyukakan hati Engkau Bapa. Dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain Tuhan. Dapat menjadi terang-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, ajari kami selalu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami, Engkau berkati anak-anak Tuhan. Engkau beri hikmat akal budi pada mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka pelajari Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup mereka, dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.